Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Di mata kuliah akuntansi 1 mungkin Anda semua sudah belajar tentang apa itu kas. Nah, kali ini kita akan membahas manajemen tentang kas. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa kas itu adalah aset yang paling liquid. Dan praktis semua aset itu diukur dengan kedekatannya dengan kas. Kas itu biasanya mencakup uang tunai, uang logam, dan rekening yang ada di bank. Nah, sebelum kita mempelajari tentang manajemen kas, kita akan bahas dulu mengapa seseorang itu memegang kas. Ada beberapa motif kenapa perusahaan memegang kas. Yang pertama adalah motif transaksi. Nah, kas itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Alasan lain mengapa memegang kas itu adalah untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Motif yang ketiga adalah motif kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan kas itu bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang, sehingga perlu adanya ketersediaan kas untuk menghadapi itu semua. Motif yang keempat adalah motif kas minimal atau compensating balance. Nah, bank itu seringkali mensyaratkan saldo kas minimal yang harus ada di rekening perusahaan di bank. Nah, ini nilainya variatif, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Nah, di manajemen kas itu nanti kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, bagaimana memperlambat pengeluaran kas. Dan yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Nah, dengan langkah pertama dan kedua, yaitu mempercepat pemasukan dan memperlambat pengeluaran kas, maka diharapkan cash availability-nya atau ketersediaan kasnya itu akan meningkat. Semakin besar ketersediaan kas itu, maka semakin baik untuk perusahaan. Nah, meningkatkan ketersediaan kas itu konsistensi dengan tujuan meningkatkan siklus kas. Nah, siklus kas yang kecil itu akan menurunkan investasi pada modal kerja. Kita bahas tentang mempercepat pemasukan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Mempercepat pemasukan kas itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama dengan penjualan tunai atau penjualan secara cash tunai. Nah, cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung, karena dengan penjualan secara tunai itu tidak ada piutang, sehingga manajer keuangan akan memperoleh kas secara langsung. Terus yang kedua adalah potongan tunai atau potongan cash atau cash discount. Nah, potongan tunai itu ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Dengan adanya cash discount, jangka waktu piutang yang panjang itu bisa menjadi lebih pendek, karena orang tertarik atau pembeli tertarik untuk membayar dengan mendapatkan diskon. Yang ketiga, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Nah, jika pelanggannya itu tersebar secara geografis, misalkan seperti di Indonesia, maka pelanggan itu bisa membayarnya dengan menggunakan jasa-jasa kantor pos, ya. Bisa alat-alat pembayaran yang ada di kantor pos, banyak sekali di saat ini yang bisa digunakan. Nah, yang terakhir itu dengan lockbox. Nah, lockbox itu mempunyai ide yang hampir sama dengan concentrating banking tadi. Nah, bila pembeli itu tersebar di seluruh pelosok kota, maka bisa mempercepat pembayaran dilakukan dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang biasanya ditaruh di tempat-tempat yang aman, misalkan kantor pos. Terus kita mempelajari tentang memperlambat pengeluaran kas. Nah, ada beberapa cara agar pembayaran ini diperlambat. Ya, yang pertama adalah pembelian dengan kredit. Nah, pembelian dengan kredit itu berarti supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya perusahaan itu bisa mempunyai kesempatan untuk menunda pengeluaran kas, bayarnya nanti-nanti.
Nah, terus yang kedua memanfaatkan float. Float ini merupakan selisih perbedaan saldo bank dengan saldo kas perusahaan. Nah, ini biasanya bisa menggunakan cek dalam perjalanan, misalnya seperti itu. Menggunakan draft. Nah, draft ini merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilahnya kasbon gitu. Jadi sebelum diotorisasi itu belum bisa dilakukan pembayaran. Terus selanjutnya adalah pembayaran secara sentral. Nah, dalam hal ini setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan itu akan diserahkan ke pusat dulu untuk dimintakan otorisasi. Nah, setelah diberikan otorisasi baru kemudian diserahkan ke cabang lagi untuk kemudian dilakukan pembayaran. Yang selanjutnya adalah cek dibayarkan pada hari tertentu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memperlambat aliran kas. Dengan cara apa? Pembayaran melalui cek itu hanya dilakukan pada hari-hari tertentu. Selanjutnya, dalam mempercepat dan memperlambat aliran kas, kita perlu menganalisis apakah kita harus mempercepat atau memperlambat aliran kas. Nah, analisis yang kita gunakan itu adalah analisis manfaat dan biaya. Nah, untuk memutuskan apakah alternatif mempercepat atau memperlambat aliran kas, itu kita gunakan analisis manfaat dan biaya. Nah, ketika manfaat itu lebih besar daripada biaya, itu maka kita akan melakukan mempercepat atau memperlambat aliran kas itu. Jadi manfaatnya yang lebih besar. Nah, manfaat itu bisa dihitung sebagai biaya bunga yang diperoleh jika perusahaan memegang kas. Itu disebut manfaat. Nah, yang ketiga menentukan saldo kas optimal. Nah, perusahaan itu diharapkan memegang kas itu yang optimal. Artinya apa? Kas optimal di sini adalah kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Artinya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu besar. Nah, ada dua model. Yang pertama adalah model Baumol atau model persediaan untuk kas. Nah, untuk model Baumol ini untuk menghitung saldo kas optimalnya itu kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Nah, setelah itu kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain adalah menghitung saldo kas optimalnya dengan saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Nah, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal itu terdiri dari dua item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Biaya simpan itu berupa opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, ini yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukan memegang surat berharga. Ketika kita pegang kas, otomatis ketika kas tersebut menjadi surat berharga, kita mendapatkan bunga. Nah, bunga itu disebut biaya kesempatan. Karena apa? Kita tidak akan mendapatkan itu ketika kita memegang kas. Biaya transaksi adalah biaya transaksi yang dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Nah, ini contohnya perusahaan maju mundur mengeluarkan biaya tetap bunga sebesar Rp50.000 dan kebutuhan kas kegiatan usahanya per bulan Rp100.000, opportunity cost-nya 14%, maka berapa saldo kas optimalnya? Secara sederhana bisa dihitung seperti ini. Saldo kas optimumnya biaya kesempatannya adalah 100.000 dikali 14% adalah 14.000. Biaya transaksinya 50.000. Sehingga saldo kas optimalnya 14.000 ditambah Rp50.000. Totalnya ada Rp64.000. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.